Sholli wa sallim bareng iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man entah zaman sekarang berawal dari chattingan, gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Bareng Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan komandan kita Skadron udara dan para anggota, para perwira, para hadirin, para ibu-ibunya, semuanya yang hadir dalam kesempatan ini yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Benar yang disampaikan beliau tadi bahwa tinggal 10 hari terakhir ini Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggang. Itu maknanya adalah dalam iktikaf Nabi tinggal 10 hari terakhir itu malah mengencangkan tali ikat pinggang. Ini kan nama kiasan. Apa maknanya? Apa kolornya? Apa sabuknya? Maksudnya itu adalah menyibukkan ibadah daripada kelon. Walaupun kelon juga ibadah. Paham ya? Jadi iktikaf mengajarin kepada umat sing tambah sregep 10 hari terakhir. Yang kedua, jumhur ulama berpesan semua umat Nabi Muhammad ini berkesempatan mendapatkan malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu, berkesempatan memperoleh itu, mendapatkan malam kemuliaan kalau sregep dari awal, ibadahnya dari awal, Pak. Jangan niru orang ibadahnya orang-orang kucluk-kucluk niku. Ngincer 10 terakhir tok. Jadi dari tanggal 1 sampai 20 turun tok. Begitu tinggal 10 mulai ibadah, itu kucluk namanya. Tidak dapat itu. Yang dapat, yang ada jaminan mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad kula panjenengan yang ibadahnya sregep dari awal. Jadi tidak
tidak membodoh-bodohi malaikat. Enggak. Hadirin yang saya muliakan, ini letak daripada kemuliaan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi shahr, kata Allah. Terus Gusti Allah, ibadah satu malam, kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, ibadah kita yang cuma satu malam, oh indahnya itu loh, cuma satu malam. Pernah dengar lagu itu? Ya, ibadah kula jenengan yang cuma satu malam, dari maghrib sampai fajar wati, sampai subuh. Ibadah kula panjenengan yang cuma semalam itu khairun min alfi sahrin. Ini kata Allah dalam Quran ya. Lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu. Umur kita belum tentu, Pak. Jadi 83 tahun lebih 4 bulan itu cuma bisa kita tempuh yang ibadah cuma semalam. Kalau pas kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang banyak salah paham. Dikira cari Lailatul Qadar hanya jam 12 ke bawah. 12, 1, 2, 3 sampai subuh. Bukan. Amal ibadah kula panjenengan yang dihitung oleh Allah itu sejak terbenamnya matahari. Berarti sejak ibadah nopo niku? Maghrib. Nah kalau cuma dihitung jam 12, iya kalau jam 12 kita bisa bangun. Kalau ngorok sampai bangun subuh, padahal tadi ada kesempatan untuk memperoleh malam kemuliaan itu, dia sregep. Nah, maka di situ tidak akan adil. Maka yang dinilai oleh Allah ibadah mulai terbenamnya matahari itu sudah mulai malam sampai fajar. Ibadah apa saja? Ya terserah ibadah kita. Mulai sholat maghribnya, mulai tilawatil Qur'annya, kemudian isyaknya, tarawihnya, witirnya, ditambah sholat malamnya nanti, wiritannya, sholawatannya, istighfarnya, semua terangkum dalam satu wadah namanya Lailatul Qadar. Yang keempat, banyak orang yang sok tahu. Oh ini nanti malam ini Lailatul Qadar. Sok tahu. Nabi sendiri tidak dikasih tahu oleh Allah. Ini rahasia Allah. Malam yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu rahasia dari Allah. Ya. Sirrun min asrarillah. Ya, ini rahasia yang tahu hanya Allah. Jangan sok tahu. Bahkan memberi amalan, suruh sholat. Pak ini usollinya ya, usolli sunnatan Lailatul Qadar. Kok wis ngerti lek malam itu Lailatul Qadar? Saya pernah negur kiai di kelurahan Ketawang Gede itu dulu, diajak malaman, begitu liburan itu diajak malaman di masjid sholat. Biasanya kan menambah witir, iya Pak, sholat witir sebagaimana di masjid jami itu. Bisa ditambah dengan sholat tasbih, sholat hajat, ya, sholat sunnah-sunnah yang lain. Lah ini niatnya khusus. Malah kiainya tadi menghadap jamaah sebelum sholat menuntut jamaah sekalian, usolli sunnatan Lailatul Qadar rakaataini makmuman. Oh ini tidak pas di hati saya. Saya beda niatnya dengan dia. Walaupun kelihatannya makmuman, saya niat nambah witir. Begitu selesai buyar, saya datangi kiainya.
Pak Kiai tadi bilang begini dan mengasih usolli khusus, usolli sunatan Lailatul Qadar. Apa benar itu? Oh iya, ini dari guru saya dulu. Kok sudah tahu kalau hari ini malam Lailatul Qadar? Kok sudah usolli sunatan Lailatul Qadar? Apa jawabannya? Dia menjawab, jaga-jaga. Sholat kok gak jelas. Niat harus jelas. Niat kok gak jelas itu. Ini tertolak demi hukum. Tertolak. Gak benar itu. Jadi Bapak Ibu yang dapat share-sharean di WA, jenengan dijak sholat sunnah khusus usolli sunatan Lailatul Qadar, itu suatu kebohongan. Apa yang dimaksud dalam Sahih Bukhari? Di situ ada kalimat man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada di Sahih Bukhari. Barang siapa yang bangun malam atau sholat malam imanan, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan karena mengharap ridho Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi dia ini banyak orang salah paham. Makanya diadakan pengajian biar tidak salah paham. Cuma yang dikasih tahu kadang-kadang mentengkelek. Karena gurunya katanya. Seolah-olah gurunya lebih hebat daripada Rasulullah. Ini hadirin yang saya muliakan, yang perlu saya sampaikan. Nah, betul tadi MC mengatakan begitu maghrib silahkan yang berpuasa membatalkan puasanya. Berarti kan ada yang tidak puasa, yang tidak memenuhi persyaratan sahnya puasa ya. Tapi kalau memenuhi, tolong jangan pernah berniat tidak puasa, karena hukumnya berat. Bisa murtad, bisa kafir. Menolak perintah puasa sama dengan menentang Allah dan Rasul. Memang syaratnya kan makanya syarat sahnya puasa yang pertama adalah al-muslim. Harus itu. Syarat yang kedua, syaratnya wal bulughu, sudah berbulu. Sudah balik. Wal bulughu, sudah balik. Karena puasa, ya barangkali belum balik. Sekarang kata Nabi di dalam hadis itu Pak, yang namanya balik, anak dibilang balik itu kalau sudah bisa membedakan ke kanan dan ke kiri. Nah sekarang di akhir zaman ini banyak orang yang pura-pura ndak balik. Di jalan misalnya, letting kanan menggok kiri, letting kiri menggok kanan. Dulu nuduhnya mak-mak, padahal sekarang bapak-bapak juga banyak. Bingung yang di belakang, letting kanan tapi menggok kiri. Kita bisanya gerundel, dasar belum balik, belum bisa bedakan ke kanan dan ke kiri. Oh enggak Pak, dia sudah balik. Oh kita lihat syarat berikutnya, wal aklu, berakal sehat. Kok gak kosong? Ya barangkali rotok-rotok sedeng.
Terus terang terus wong gendeng gak wajib poso. Wong gendeng niku lah dipaksa poso ngamuk. Kan syaratnya sudah memenuhi dia. Dia Islam, dia sudah balik, dia sudah berakal katanya. Kok gak poso? Oh, syarat keempat. Wal qudratu 'ala saumi. Apa itu? Ada kemampuan untuk berpuasa. Dia syaratnya Islam sudah, balik sudah, berakal sehat iya. Kok gak puasa? Ya syarat keempat, dia tidak punya kemampuan. Misalnya sudah terlalu sepuh, umurnya udur, sudah umur 100 kali dosa gangsal. Nggih. Umurnya sampun sepuh, sudah umur 100 kali dosa gangsal. Sudah terlalu sepuh, tak boleh dipaksa. Wong geblak. Atau sakit. Di dalam Quran dikatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Boleh kalau musafir. Makanya syarat yang kelima itu muqimun, laisa musafir. Laisa musafir yang kelima. Syaratnya bukan musafir. Musafir itu ini harus saya kasih tahu ini. Yang dikatakan musafir apabila jaraknya sudah boleh sholat di jama' atau di qashar. Kalau sholat belum bisa di jama', belum bisa di qashar, tak boleh bilang musafir kemudian mokel. Hadirin, saya boleh cerita sebentar ya, Komandan. Pada waktu itu saya beli celana di Matahari. Bapak Ibu pernah ke Matahari? Panas ya. Oh, ber-AC. Matahari yang ber-AC. Beli celana karena sudah azan zuhur, saya meremen ke Masjid Jami. Baratnya alun-alun itu. Saya mau sholat zuhur berjamaah. Begitu nyampe di pojok depan hotel apa itu MC? Hotel apa itu? Ya, Pelangi ya, yang biasa ke hotel. Pelangi. Di situ di pojok alun-alun itu ada pohon beringin. Di bawah pohon beringin itu ada orang jual es. Sampai di situ saya menggok mau ke arah masjid. Saya ketemu orang yang kenal saya kenal dia. Sudah pegang gelas hentek separuh, Pak. Zuhur. Oh, buka beduk. Saya melihat kemungkaran begitu langsung spontan. Loh, Pak, buatan siang. Anu yai, aduh gemeteran dia. Pegang es yang entek separuh nih. Anu yai, bingung golek alasan. Tapi dia dapat alasannya. Sambil gemeteran, dia ngomong ke saya, "Kula niki wau musafir." Oh, jenengan musafir tadi. Saking pundi, Pak? Kula wau saking Dinoyo. Gojlok batin saya. Di hati saya itu, waduh, gojlok ini. Rupanya mau mokel di Dinoyo, wedi ketemu anake. Akhirnya naik mikrolet dia ke alun-alun, mokel di depan sana. Alasannya musafir. Nah, ini gojlok ini. Ya, jangan ditiru ya. Hadirin yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu, syarat yang kelima sahnya puasa itu harus mukim, bukan musafir. Yang keenam, tahirun anil haidi wan nifas. Misalnya tetangganya jenengan sudah muslim, sudah balik, sudah berakal sehat, dia itu sudah ada kemampuan untuk berpuasa, kemudian dia itu mukim, bukan musafir. Kok juga nggak puasa? Lihat syarat yang keenam.
Apa? Tohirun anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Kok nggak poso? Ya barangkali haid kok lanang, ya keluar dari irungi. Nah ini, oh boten Pak, dia laki. Oh kalau begitu kita lihat niat ke syarat ke-7 itu niat. Makanya betapa pentingnya niat, hadirin. Jadi jenengan tiap malam itu harus niat. Kalau enggak sah. Kecuali malam pertama. Malam pertama itu saya tuntun jamaah taklid kepada Imam Malik. Karena madhab Imam Malik yang memperbolehkan niat sekali untuk sebulan penuh. Makanya kita taklid kepada beliau di malam pertama. Saya kemarin taraweh pertama itu di Patimura, habis taraweh, habis witir, saya tuntun jamaah itu niat. Beda dengan niat biasanya itu. Ya apa niat pertama? Malam pertama niatnya nawaitu sauma syahri ramadhani hadhihi sanati min awwalihi ila akhirihi taqlidan lil imami malikin faradan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan tahun ini dari awal sampai akhir karena taklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan niat seperti ini. Faradan lillahi ta'ala. Itu niat pertama. Sementara mata kita Imam Syafi'i itu tiap malam harus niat. Makanya kita setelah malam pada waktu malam kedua, ketiga dan seterusnya itu tetap tiap malam niatnya. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ini perlu saya sampaikan tentang syarat sahnya puasa agar supaya kita menjadi sah dan sempurna. Agar supaya puasa kita menjadi sah dan sempurna. Cuma saya ingin kasih tahu juga agar supaya tidak salah paham di dalam membaca doa. Kapan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin itu dibaca? Jawabannya ketika kita sudah membatalkan. Ingat ya, ketika kita sudah membatalkan. Misalnya adzan, Allahu Akbar misalnya ya, sudah masuk. Kita ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Kita teguk air, kita minum air, baru kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambah dengan doa yang ada di dalam hadis, ya azim la anta ilahi la ilaha ghairuk faghfir li adz-dzambal azim fa innahu la yaghfiru adz-dzambal azim illa al-azim. Siapa orang yang membaca doa ini pada waktu berbuka, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai habis seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini penting doa ini. Jadi kapan doa itu kita baca? Ketika sudah dibatalkan. Nah, sekarang contoh yang salah. Contoh yang salah. Begitu mancing maghrib, begitu azan langsung, belum dibatalkan, belum minum, belum makan sesuatu, belum dibatalin, langsung Allahumma laka sumtu wa bika aman. Nah ini salah. Karena doa itu doa setelah dibatalkan. Ya. Setelah dibatalkan. Begitu maghrib kita minum air, bismillahirrahmanirrahim, baru doa itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Ya, ini banyak kejadian-kejadian sepele tapi salah. Baik. Hadirin yang saya muliakan. Makanya di dalam hadis Nabi itu dikatakan ada beberapa hal yang
apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan tambahan pahala. Contoh, takjilul iftar. Ini Pak, mempercepat berbuka, tidak nunda-nunda. Begitu maghrib langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu mendapat pahala tambahan karena mempercepat berbuka. Tapi yang manis-manis, manisnya kurma, manisnya semangka, manisnya kolak, dan lain sebagainya. Manisnya sirup, manis-manis. Karena kata dokter, hadis ini telah diteliti oleh dokter. Kenapa kok harus manis sedikit? Karena untuk mengembalikan stamina yang loyo. Stamina yang loyo itu akan segera kembali dengan manis-manis itu. Nah, ini yang pertama, takjilul iftar. Kemudian ketika kita sudah bangun tidur mau bersahur ya, itu dianjurkan oleh Nabi agar dapat pahala tambahan, takhirus sahur. Sahurnya diakhirkan 30 menit sebelum adzan. Misalnya, jangan jam 12 makan. Itu bukan sahur, itu imbuh buko. Ya, imbuh buko. Dan tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala makan sahur. Kalau orang cerdas pasti memilih yang berpahala. 3:30. Itu Pak. Ya, jadi sahurnya diakhirkan. Apa sih tujuannya? Ternyata tujuannya karena Nabi sayang umatnya. Biar pagi-pagi ke kantor seolah-olah masih seperti baru breakfast. Ya, biar masih tahes, masih fresh, gitu. Jajal sahur jam 1, sahur jam 12. Jam 9 di kantor sudah kelemprek sudah. Sedendak kuat. Jalannya sempoyongan gara-gara sebotol minuman teh yang tidak waktunya. Jadi sahur itu diakhirkan, takjil disegerakan. Makanya makna dari takjil itu artinya bersegera atau mempercepat. Takjil itu bahasa Arab, artinya takjil mempercepat. Ada ibu-ibu lari-lari, mau kemana Bu? Mau beli takjil. Oh, mau membeli mempercepat. Sudah kadung salah kaprah. Makanya di dalam hadis itu bunyinya takjilul iftar. Iftar itu buka, takjil mempercepat. Jadi sunnahnya adalah mempercepat berbuka. Itu dapat pahala. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Begitu selesai imsak telah tiba, itu masih lampu kuning. Lampu kuning harus segera ngerem. Nah kalau sekarang, kalau kita enggak di traffic light itu, begitu lampu kuning ngegas apa ngerem? Ngegas. Padahal tujuannya dikasih traffic light itu disuruh ngerem. Sama dengan imsak itu, imsak telah tiba, itu disuruh ngerem. Biar hati-hati, karena sebentar lagi ada lampu merah. Kadang enggak ya, Masya Allah, sering nerabas gitu. Misalnya dari Singosari mau ke Lun-Alun, Bonceng Telu, tak helman, lampu kuning dari jarak jauh, tambah ngegas, nyampe situ merah, si nerabas, langsung print, minggir Mas. Sampian tidak ngerti peraturan berlalu lintas, ngerti Pak? Tahu Pak? Kamu tidak tahu kalau tadi lampu merah, tahu Pak? Tapi kenapa kamu nerabas? Saya tidak tahu kalau di situ ada Bapak. Lah ini kan koclok jeneng. Jangan seperti itu. Apalagi kalau urusan puasa, lampu merah, adzan subuh, haram sudah, harus dimuntahkan di kumur-kumur.
Lah, saya ngomong begini, dia ngomong begini. Saya baca dalam hadis, Ustadz ini. Saya baca dalam hadis, hadisnya sahih. Kalau kita sudah kadung ngambil makanan di piring, sudah dengar azan, itu diteruskan sampai habis, katanya. Ini kok Ustadz kok koyok ngene? Maksudnya azan itu, dalam hadis itu, azan pertama. Azan pertama. Dulu di zaman Nabi itu ada 2 azan, Pak. Azan pertama itu nggugah wong sahur. Tapi kalau azan kedua itu subuh, haram sudah. Lah kalau pengertiannya entekno sampai entek, apalagi piringnya talam sampai zuhur gak entek-entek itu. Sarapan namanya. Itulah pengertian wong kucluk-kucluk niku sik ono tibake. Paham nggih? Makanya oleh ulama dikasih imsak. Ya. Makanya oleh ulama itu dikasih imsak. Biar apa? Agar supaya kita bisa berhati-hati. Agar supaya berhati-hati, dikasih imsak. Karena dari imsak ke adzan itu masih 10 menit. Dari imsak ke adzan subuh itu 10 menit. Tapi ingat, setiap masjid jamnya beda-beda. Ada yang beleret, ada yang kekancengan, ada yang lampu baterainya lemah, ada baterainya yang strong. Aduh, ini hati-hati, tidak sama. Makanya kula panjenengan punya paten. Nah, ini masjid di sebelah jenengan aja yang terdekat. Atau sekarang itu dikasih masjid jami radio. Itu di mana-mana disetel radionya itu. Manut ke satu aja. Kalau enggak bermacam-macam itu. Jamnya masjid itu. Bermacam-macam, reno-reno nanti. Saat adzan sini si imsak baru tiba. Sana sudah adzan. Nah ini kan padahal si kacek 10 menit. Ternyata jamnya masjidnya rusak. Nah, kasihan kula jenengan jadi korban. Sakjane sik oleh ngentekno kolak dianggap sudah haram. Nah ini Pak ya, hati-hati ini. Terutama yang jadi takmir, yang ngatur-ngatur gitu adzan, hati-hati saestu biar tidak merugikan masyarakat. Ya. Nah, apalagi yang diajarkan Nabi untuk sunnah? Sunnah bersedekah. Nah, bicara sedekah ini ada hadis menarik. Gara-gara satu hadis ini di Timur Tengah, orang yang medit berubah jadi loman dada. Di Timur Tengah, ya, yang tadinya medit berubah jadi loman dada. Hadisnya begini, bagus sekali hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi buka nang wong sing poso, kana maghfiratan lidunubih, maka perbuatan sedekah berbagi tadi itu dapat menggugurkan dosa-dosai. Koma, lanjutannya, wa'id qaraqabatihi minan nar, dan dapat ada jaminan selamat dari api neraka. Gara-gara sedekah itu Pak. Masya Allah, betapa mulianya orang yang bisa berbagi. Oleh karena itu baru satu orang. Lah kalau yang dia bagi, dia beri buka itu uang 100, maka setiap satu piringnya oleh Allah dilipatkan 1000 kali lipat. 1000 kali 100
Jebol kalkulator Pak, hitung pahala. Makanya ndak usah melok-melok ngitung. Sudah ada malaikat yang menghitungkan. Makanya amalan apa saja di bulan Ramadan, amaliyah kula jenengan di bulan Ramadan, ini dilipat gandakan 1000 kali lipat oleh Allah. Termasuk sedekah 1 biji korma. 1 biji korma kita sedekahkan, itu sama dengan bersedekah 1000 biji korma. Subhanallah. Kita bersedekah air 1 gelas di bulan Ramadan sama dengan 1000 gelas nilai pahalanya. Loh, kalau yang dikasih 100 orang atau lebih, ya kali 1000. Atau urusan ngaji Quran. Rasulullah pernah ngendika, orang membaca Al-Quran itu akan diberi pahala tidak menunggu 1 juz, tidak menunggu 1 lembar, 1 surat, tidak. Tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang yang ngaji Quran di setiap 1 hurufnya. Makanya panjenengan kalau baca tadarus, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, berarti wis ngantongi pahala 19.000. Terus ngaji nun 1000, 20.000, merasa banyak pahala, berhenti, sadaqallahul adzim, pulang. Terkejar sama takmir, mau kemana? Pulang Pak, ngaji dulu. Loh Pak, pahala kula pun 20.000. Itulah model-model wong kucluk nih mungkin. Suka ngitungan pahala sendiri dan garai males. Sekali lagi, ndak usah melok ngitung-ngitung pahala. Sudah ada petugasnya, sudah ada malaikat yang menghitungkan. Sebab nopo? Lek kula jenengan ngitung dewe, pahala dihitung dewe, garai males. Apalagi kalau sedekah, garai medit. Kapan hari ada ibu-ibu sedekah kacang sak kresek, dikasihkan ke orang yang tadarus. Besoknya ndak sedekah lagi. Ditanya, Bu, ndak sedekah lagi? Ndak Mas, pahala saya sudah banyak Mas. Bayangkan setiap 1 biji kacang dikalikan 1000 katanya. Itu garai males, garai medit Pak. Sudah, serahkan kepada Allah. Kita cuma berdoa dan berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Habis ini kita tanya jawab. Saya teruskan dulu materinya ya. Nah, ketika kita mengetahui ternyata amalan ibadah kita di bulan Ramadan, setiap 1 kali amal ibadah dibalas 1000 kali, maka demikian juga orang yang menghatamkan Al-Quran sekali di bulan Ramadan itu sama dengan menghatamkan Al-Quran ping 1000 pun. Subhanallah. Menghatamkan Al-Quran ping 1000 itu gak ono di bulan-bulan selain Ramadan. Yang ada cuma di bulan Ramadan. Tidak ada di selain Ramadan. Tidak ada selain Ramadan, tidak ada. Kecuali di bulan Ramadan. Amal 1 dibalas 1000. Penjenengan salat maghrib sekali sama dengan salat maghrib ping 1000. Penjenengan salat isya sepisan sama dengan salat isya ping 1000. Di bulan Ramadan itu apa yang tidak dilipatkan ping 1000? Semua amal bulan jenengan dilipat gandakan ping 1000. Baca sholawat 1 kali sama dengan baca sholawat ping 1000. Itulah Ramadan. Makanya banyak orang yang kepingin nututin Ramadan.
Kula panjenengan diajari doa oleh Nabi. Begitu masuk Rajab, begitu masuk bulan Rajab, kita sudah diajari doa oleh Nabi. Gimana itu doanya? Minta berkah. Hafal ya. Gimana dulu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan. Fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami nututin Ramadan. Kan dulu begitu doa kita. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Berarti doa-doa kula jenengan kemarin itu diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Doa kula jenengan yang kepingin nututin Ramadan dikabul oleh Allah. Banyak dari teman-teman kita yang juga berdoa seperti itu, tapi kemarin akhir Rajab sudah berangkat. Banyak teman-teman kita yang kepingin umurnya nututin Ramadan, akhir Sa'ban dia berangkat. Nah, kula panjenengan yang durung berangkat niki ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk memperpanjang taubat, diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bagaimana kita lebih dekat lagi kepada Allah dan memperbanyak bekal menuju Allah. Lah sekarang enggak, dikasih umur panjang malah digawe maksiat, gendaan, wis tuwek gendaan. Ya Allah, wis tuwek lo gendaan. Ya opo ngono. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan anak turun kita dilindungi oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemarin yang ketangkep itu juga sudah kakek-kakek. Gendaan, ya Allah, siang Ramadan gendaan di dalam mobil Pak, berdua bukan dengan istrinya. Gimana itu? Wis tuwek pisan. Kapan sadarnya? Kapan sadarnya? Kok gak sadar-sadar? Nunggu malaikat datang, nunggu malaikat maut menjemput, mau tobat. Hadirin yang saya muliakan, ini Ramadan. Ini Ramadan. Kalau Ramadan, tolong ayo bersama-sama kula panjenengan gunakan sebaik mungkin. Mumpung doa kula jenengan diterima, minta nututin Ramadan, sudah dituruti oleh Allah, sudah nututin Ramadan. Gunakan aji mumpung. Karena nilai pahala sekali dibalas 1000 kali. Ya Allah, doa-doa tidak ada yang ditolak di bulan Ramadan. Doa-doa tidak ada yang tidak dikabul. Yang terakhir, kayak pimpinan, ya, kayak pimpinan kalau ingin tahu watak anak buahnya yang asli, Ramadan Pak. Karena sudah tidak ada intervensi dari setan. Jadi kalau ada anak buah neko-neko, itulah watak aslinya. Sudah tidak ada intervensi dari iblis. Iblis libur sekarang. Kok masih banyak kejahatan? Lah itu watak aslinya. Atau dia yang berubah jadi setan dasi irang, doyan pecel. Ya. Jadi kalau pimpinan ingin tahu watak asli anak buah, gampang, nunggu Ramadan. Ya. Itulah watak aslinya, tabiat yang asli, tanpa intervensi iblis. Pekerjaan iblis itu kan satu Pak, ngisruh. Apa bahasa Arabnya ngisruh? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Diartikan dengan bahasa Jawa, ngisruh. Terjemah pakai bahasa Jawa itu singkat Pak. Orang jatuh ke belakang, geblak.
orang jatuh ke depan pada waktu duduk, napa niku? Jelungep. Gitu. Singkat padat bahasa Jawa. Bahasa Arabnya panjang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya ngisruh. Pekerjaannya siapa itu? Setan. Setan itu ada dua dalam Quran. Minal jinnati wan nas. Leka jin, jun. Manusia. Kerjaannya ngisruh. Dadi lek ana wong ngisruhan, di endi wae dhek ana ngisruh tok. Itu setan, cuma ndasi ireng. Jelas sudah, ini petunjuk Quran kok. Jelas itu. Sing ngomong ngeten iki Quran. Sing ngomong ngeten iki Quran, jelas. Mas MC, silakan dipimpin siapa yang mau tanya. Oke, siap. Alhamdulillah, kaget loh ya. Monggo siapa yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Saya ingatkan lagi, ada door prize yang menarik. Monggo, kalau nggak ada saya tanya dulu nih. Hah? Ada nggak? Oke, jadi kelihatannya grogi, Ustaz. Kiai. Pulau dulu yang bertanya. Monggo. Nah, jadi gini Kiai. Sedikit cerita, saya kan punya adik. Mohon maaf ini agak menyimpang dari tema bebas, tapi sopan. Kalau punya adik pulau non Islam. Nah, niku punya kebetulan jomblo ya. Nah, kebetulan jomblo. Nah, niku punya hubungan, mau menjalin hubungan serius untuk menjaga mereka. Cuma calonnya ini Muslim Kiai. Lah, menurut Kiai, adiknya apa? Cowok. Adiknya cowok. Adik cowok non muslim punya hubungan khusus sama perempuan muslimah. Nah, sebagai kakak kita kan harusnya sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia itu yang dapat ini bermanfaat untuk orang lain, betul ya? Nah, apa yang dapat saya perbuat untuk adik saya? Apa saya larang? Apa saya suruh login atau gimana ya, Pak Kiai? Sudah. Sebagai kakak menengahi, ya, sebagai kakak menengahi hubungan seperti itu tidak lepas dengan usaha istikharah, ya, tidak lepas dengan hubungan istikharah. Diistikharai dulu. Sebab kalau jadi ke jenjang serius, married, ya, endingnya married, ya, ini tidak lepas dengan istikharah. Minta tolong pilihkan pada Allah, ya, minta pilihkan pada Allah, ya. Di sini tidak usah sarannya yang dikedepankan, ya, perbedaan agama yang dikedepankan, tetapi adalah sampai sebagai kakak menyarankan ke calonnya itu, nah, disuruh istikharah, minta pilihkan kepada Allah. Kalau kata Allah enggak, ya udah, apa boleh buat, gitu, gitu. Nah, jadi jangan lupa jalur istikharah, karena tadi kata-katanya akan menginjak ke jenjang yang lebih serius, endingnya married, ya. Kalau secara hukum Al-Quran ini jelas, kalau dilanjut zina, bahayanya di situ, ya, bahayanya di situ, Mas, ya, bahayanya di situ. Kalau dipaksakan harus akad secara Islam, Pak Mutin mesti menuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul 3 kali itu, terus istighfar 3 kali, ya kan? Maka secara otomatis dia menjadi mu'allaf. Mungkin bila dirimu seperti itu ya? Nah, itu tanpa harus ada paksaan, tapi syaratnya begitu, syarat itu. Tapi kalau dipaksakan lain seperti itu,
ya, maka rumah tangganya berbahaya. Jangan sebagai kakak pelan-pelan dengan secara halus memberitahu bahwa kalau ini diteruskan sah dari segi negara, tetapi dari segi agama konslet. Ini berhukum zina. Naudzubillah ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk keterangan. Ya, barangkali yang lain silakan. Mungkin lumayan loh. Di kopian ini jangan sampai penuh di kopian saya ini. Ayo, kopian-kopian yang mau diisi. Oh, ini ada dari ibu-ibu. Oh, Mbak. Calon ibu gak apa-apa podo wae. Ayo silakan calon ibu. Waalaikumsalam. Kiai kan katanya tadi malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apakah mungkin jika seorang pendosa yang tidak beriman mendapatkan malam Lailatul Qadar juga? Tidak beriman, berarti kafir ya? Tetap Islam, cuma pada saat Ramadan dia tidak berbuat kebaikan. Oh, Masya Allah. Bisa saja kalau Allah menghendaki. Misalnya barokahnya malam Lailatul Qadar, dia kemudian oleh Allah mendapat hidayah, sehingga terbuka hatinya. Habis Ramadan dia menjadi orang yang taat. Bisa saja dapat. Paham? Ya. Ya. Bisa saja dapat. Jangan khawatir. Itu songkok besar itu isinya duit itu. Nah, ini teman saya yang tadi Kiai. Oh. Mungkin ada lagi? Udah mulai ada bibit-bibit. Silakan yang akan mendapatkan door prize silakan bertanya. Oh, itu yang ngacung itu Mas, yang ngacung. Oh, kukur. Oh, kukur-kukur. Oh. Mungkin tanya kapan ada nih. Monggo. Gak ada yang berminat ini. Jangan sampai saya tanya lagi nih. Pertanyaan saya banyak soalnya ini. Bisa pasti saya ini. Ya ini. Terima kasih Pak Ustaz. Kami izin bertanya. Ini fenomena yang di kantor saya ini kan kebetulan banyak bijakan yang kok saya lihat itu nggak ada gregetnya untuk menikah. Kira-kira secara Islam itu bagaimana kalau saya lihat seorang laki-laki sudah mapan secara jasmani, rohani mampu untuk berkeluarga, tapi tidak segera menikah. Kira-kira itu secara Islam pandangannya bagaimana? Terima kasih. Baik, jangan-jangan ikuni gak urip. Perlu dipertanyakan itu kejantanannya itu ya. Saya kasih tahu dulu ya, bapak-bapak yang gak patek qoma yaqumu qiyaman, ada amalannya. Apa perlu saya sampaikan? Ya. Ini fadilahnya amalan ini, wiritan ini, satu, awet muda, tanpa ke MS Glow, ya, tanpa skincare. Kalau punya uang skincare, kalau tidak punya uang tetap care. Ya, tidak usah perawatan, awet muda. Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk penyakit, terutama penyakit besar-besar itu, sakit besar-besar, sakit parah-parah itu. Insya Allah dijauhkan itu amalan ini. Yang ketiga, ikuni selalu qoma yaqumu qiyaman, ngakabuk kudu ngadeg kan. Artinya apa? Sehat. Untuk apa ganteng sugih, mobilnya gede, omahe gede, ya, bojone gede, tapi ikuni mengkeret. Apa yang dibanggakan? Iya kan? Makanya tak kasih amalan ini. Panjenengan kalau waktu duha habis apel misalnya, panjenengan caring. Ngerti caring, Pak? Apa bahasa Indonesianya caring? Berjemur. Berjemur di pagi hari saat waktu duha habis apel, sambil tangan diginikan.
Sambil tangan diginikan, jempolnya ini diginikan. Saya kurang tahu, ini dari guru saya, dari kiai saya dulu. Ini ada saraf-saraf, kabel saraf yang, ya, ini ada saraf yang menyambung ke ngonoan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, diginikan, dibaca ping selikur. Saat penjenengan apa? Caring wau di bawah terik matahari, dibaca 21 kali. Bunyinya satu ayat mi'an. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal ard bil haqqi iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. 21 kali. Satu ayat. Suratnya ada di surat Ibrahim ayat 19. Surat Ibrahim ayat berapa? 19. Itu jenengan nanti buka Quran, difotokopi, tempel di tempat jenengan apel. Suwe-suwe apal-apal dewe. 1, fadilai awet muda. 2, dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk penyakit. Yang ketiga, ngono ane kudu ngadeg wae. Ya. Qoma yaqumu kiamat. Meriah melolo. Meriah melolo. Ya, bahasa Jermannya itu. Oke? Jadi penjenengan gini ya, tangannya, jempolnya ini lebih gini kan. Dipijet gini. Dua-duanya ya. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Tua-tua datang muda lagi, tua-tua diganti lagi oleh Allah, tua-tua strong lagi. Gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Adzan-kah? Mau azan. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe buka le. Baik, terima kasih. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.